Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Feby Angela Yunika Safara dari kelas BKI 3A, NIM 12306193020. Akan sedikit menjelaskan mengenai materi sikap dan pengembangan sikap dari mata kuliah Psikologi Sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sikap. Apa sih sikap itu? Tentunya kita tidak asing bukan dengan kata tersebut. Menurut Thurston, Likert, dan Osgood, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak, maupun perasaan tidak mendukung dan tidak memihak. Menurut Lapierre, sikap lebih diartikan sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Sikap seseorang pada suatu objek umumnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dan melatar belakangi seseorang tersebut sebagai pengalaman hidupnya. Ciri-ciri sikap sendiri ada 4. Yang pertama yaitu sikap tidak dibawa orang sejak dia lahir, melainkan dibentuk sepanjang perkembangannya. Ciri yang kedua adalah sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari. Ciri yang ketiga, objek suatu sikap dapat tunggal atau jamak. Dan yang terakhir, sikap mengandung motivasi atau perasaan. Pengetahuan mengenai suatu objek tanpa disertai motivasi belum berarti sikap. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai pembentukan sikap. Bagaimana sih pembentukan sikap itu? Sikap terbentuk melalui hasil belajar dari interaksi dan pengalaman seseorang, dan bukan faktor bawaan atau faktor intern seseorang, serta tergantung objek tertentu. Dengan demikian, sikap terbentuk oleh adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Menurut Darmianti, bahwa dalam interaksi sosial, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Azwar menyebutkan berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, antara lain yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan atau agama, dan faktor emosi dalam diri individu. Seorang individu memiliki sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif adalah perwujudan nyata dari suatu pikiran, terutama memperhatikan hal-hal baik. Yang kedua, mengenai sikap negatif. Pada umumnya, orang yang memiliki sikap negatif, perilakunya tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya, cenderung merugikan orang lain. Seseorang harus bisa mengembangkan sikap positif, karena sikap positif adalah langkah awal yang harus dibangun seseorang untuk meraih kesuksesan. Pengembangan sikap positif bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti mengatakan pada diri untuk selalu berubah. Yang kedua, bepergian ke tempat lain. Yang ketiga, istirahat cukup untuk isi ulang energi, karena jika kita kurang istirahat, maka akan menimbulkan pikiran-pikiran negatif. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi hal positif dan negatif. Dan yang terakhir, menyalurkan stres. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas mengenai pengembangan sikap sosial. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari kehidupan sosial masyarakat, yang kemudian melahirkan etika-etika. Oleh sebab itu, sikap harus dikembangkan sejak anak-anak. Menurut Abdullah Nasih, pengembangan sikap pada anak-anak berkisar pada penanaman dasar-dasar psikis yang mulia seperti kasih sayang atau rasa persaudaraan, yang kemudian pemeliharaan hak-hak orang lain seperti hak saudara ataupun hak teman. Yang ketiga, pelaksanaan tata kesopanan sosial seperti berbicara, bergaul, ataupun adab makan dan minum. Yang kemudian, pengawasan dan kritik sosial. Pentingnya pengembangan sikap sosial pada anak-anak mengakibatkan pentingnya pendidikan. Kemudian, kita akan membahas mengenai contoh pengembangan sikap positif.
Contohnya, seperti seorang siswa yang diberikan tugas oleh gurunya, sebagian kecil mereka akan merasa itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Akan tetapi, sebagian besar mereka akan merasa bahwa itu adalah hal yang sangat membosankan. Siswa yang memiliki sikap positif dengan optimis, dia akan berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut karena dia memiliki pemikiran bahwa dengan menyelesaikan tugas tersebut yang awalnya dia tidak bisa, kemudian dia akan bisa. Akan tetapi, siswa yang memiliki sikap negatif dengan pesimis, dia akan mengambil keputusan untuk mencontoh temannya karena dia merasa bahwa dia tidak mampu mengerjakan tugas tersebut, padahal dia belum pernah membaca soal-soal dari gurunya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.